told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that. Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvenal kali ini kita akan preview pertandingan dini hari nanti di lanjutan Serie A atau di pekan ke-26 Liga Italia musim ini yang mempertemukan Juventus versus Sampdoria. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini tentunya. Yang belum subscribe khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus. Sebelum membahas pertandingan Juventus versus Sampdoria, saya ingin memberikan beberapa update yang sangat menarik atau sangat penting bagi para Juventini pastinya. Yaitu yang pertama adalah pengurangan atau kasus plus Valencia Juventus yang mengakibatkan Juventus harus menerima pengurangan poin hingga 15 poin akan dibatalkan. Jadi kemungkinan besar Juventus akan kembali ke posisi klasemen di posisi kedua ya, kalau tidak salah, dengan mengumpulkan 50 poin. Jadi jika Juventus nanti menang saat menghadapi Sampdoria dini hari nanti, kemungkinan besar Juventus akan mendapatkan 53 poin dan akan memantapkan diri berada di posisi 2 klasemen musim Serie A musim ini. Jadi secara otomatis Juventus akan aman juga di kompetisi UCL musim berikutnya. Jadi akan lolos di Liga Champions di musim depan ya. Kemudian ada juga berita terkait update mengenai Federico Chiesa dan Angel Di Maria yang seperti kita ketahui bersama di pertandingan kemarin di Liga Malam Jumat di Europa League saat menghadapi Freiburg. Kedua pemain tersebut di akhir pertandingan, terutama Federico Chiesa, mengalami cedera ya. Beberapa media di Italia mengabarkan bahwa kedua pemain tersebut bisa kembali bermain saat menghadapi Freiburg di leg kedua Europa League di Jerman nanti. Jadi khusus di pertandingan dini hari nanti kedua pemain tersebut tidak tersedia. Jadi kemungkinan besar Juventus atau Mr. Allegri akan mengandalkan beberapa pemain muda. Kita masuk ke pembahasan Juve Sampdoria. Pertama, kalau kita lihat dari papan klasemen sementara Serie A saat ini, Juventus berada di peringkat ke-8 dengan mengumpulkan 35 poin, sedangkan Sampdoria berada di juru kunci di peringkat 20 dan hanya mengumpulkan 12 poin saja. Dilihat dari head to head kedua tim tersebut, Juventus versus Sampdoria, Juventus dan Sampdoria telah bertemu sebanyak 38 kali di Serie A. 24 kemenangan didapatkan Juventus, 8 hasil imbang dan 6 hasil kemenangan untuk Sampdoria. Secara statistik head to head Juventus unggul telak. Kalau kita lihat dari 3 pertandingan Juventus Sampdoria di Serie A, di awal season Juventus harus bermain imbang dengan skor 0-0 di kandang Sampdoria, sedangkan di musim lalu Juventus memenangkan 2 pertandingan saat menghadapi Sampdoria di kandang Sampdoria dengan kemenangan skor 1-3 dan di Allianz Stadium Juventus menang dengan skor 3-2. Jadi saya harap pertandingan dini hari nanti di Allianz Stadium pastinya Juventus juga bisa memenangkan pertandingan dengan kalau bisa tidak kebobolan ya, dengan clean sheet, dengan ataupun kalau kebobolan Juventus bisa membuat selisih gol minimal 2. Jadi Juventus menang dengan sangat meyakinkan menghadapi tim juru kunci saat ini. Sedang dari perakiraan formasi atau line up yang diperkirakan akan dimainkan oleh Mr. Allegri, menurut Gazzetta dello Sport, Juventus kembali akan mengistirahatkan kiper utama mereka dan akan mencoba Mattia Perin bermain di kiper dini hari nanti. Kemudian ada Leonardo Bonucci, sang kapten, akan bermain sejak awal didampingi oleh Bremer di kanan dan di kiri ada Danilo. Formasi yang digunakan Mr. Allegri kemungkinan besar akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Jadi yang biasanya Juventus bermain dengan formasi 3-5-2, Juventus di hari nanti akan mencoba formasi 3-4-2-1 karena Angel Di Maria dan Federico Chiesa tidak tersedia di pertandingan dini hari nanti. Kita lanjut di 4 gelandang yang kembali Mr. Allegri akan memainkan pemain mudanya yang pernah didebutkan di beberapa pekan lalu kalau tidak salah saat menghadapi AS Roma, yaitu Enzo Berenetxea bersama Rabiot. Kemudian di sayap kanan ada Mattia De Sciglio, di kiri ada Philippe Kostic. Saya rasa sih harusnya Juventus atau Allegri sedikit memberi kepercayaan kepada Ilim Junior. Sudah lama tidak melihat Ilim Junior kembali bermain bersama Juventus. Harusnya saat menghadapi Sampdoria dini hari nanti kemungkinan besar Juventus bisa menurunkan
Ilin Junior dan mencoba untuk mengistirahatkan Filip Kostic agar fit di leg kedua saat menghadapi Freiburg di Jerman nanti. Kemudian di dua gelandang di depan, di belakang striker, Juventus akan menurunkan dua pemuda Italia yaitu Nicolo Fagioli dan Fabio Miretti, dan sedangkan ujung tombak kembali mengandalkan Dusan Vlahovic. Dari yang harus saya garis bawahi di sini, harusnya Juventus juga mengistirahatkan Nicolo Fagioli dan mencoba Mathias Sol bermain sejak awal lagi agar pemain-pemain muda Juventus bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendapatkan kesempatan menit bermain yang cukup di musim ini. Sedangkan Dusan Vlahovic, saya berharap Dusan Vlahovic ini tidak tampil bapuk seperti di beberapa pertandingan terakhir. Kalau tidak salah, ada 5 pertandingan terakhir Dusan Vlahovic tidak menciptakan gol sama sekali. 4 pertandingan di Serie A atau 3 pertandingan di Serie A tidak menciptakan gol, dan terbaru saat menghadapi Freiburg kemarin, Dusan Vlahovic terlihat sangat underperform, tidak percaya diri, posisinya sangat buruk, kontrol bola yang sangat buruk untuk seorang striker di striker murni atau striker inti di tim seperti Juventus. Jadi saya harap dini hari nanti Vlahovic minimal bisa menciptakan 1 gol, mau melalui titik putih, free kick atau apapun jelasnya. Saya harap Dusan Vlahovic bisa menciptakan gol dini hari nanti agar mengembalikan kepercayaan diri dia dan bisa tampil gahar di Jerman nanti saat menghadapi Freiburg di leg kedua Europa League musim ini. Kalau ditanya soal prediksi, lagi-lagi saya akan mengulangi bahwa Juventus saya rasa akan memenangkan pertandingan di hari nanti dengan cukup mudah, meskipun tanpa Angel Di Maria. Saya rasa Juventus bisa memenangkan pertandingan dan menguasai jalannya pertandingan di hari nanti. Menurut teman-teman seperti apa? Kalau kalian tidak sependapat atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di sana. Mungkin Juvetal atau preview Juve Sampdoria cukup sampai di sini dulu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di next video. Fino alla fine, Forza Juventus. Known you too long, it hurts